Ya, kamu udah di mana? Oh, di depan. Ya udah nih, aku udah siap. Welcome to the final show. Hope you wearing your best clothes. Halo semuanya, perkenalkan gue Aul. Gue Mila. Jadi kita di sini akan bahas mengenai gender dan politik, terkait pendapat atau perspektif masyarakat atau orang sekitar kita terkait hak-hak perempuan yang jadi apa ya, Mar? Jadi lebih ke isu-isu lingkungan sih, kayak misalnya terkait stigma yang terbentuk di masyarakat bahwasanya perempuan tidak boleh merokok karena mereka menganggap rokok itu lebih ke maskulinitas ya, bentuk maskulinitas juga terhadap laki-laki gitu. Jadi ketika mereka melihat ada perempuan yang merokok, kayak itu nggak cocok gitu tuh, karena itu lebih melekatnya ke laki-laki. Begitu pula sebaiknya yang seperti kayak kita ambil contoh seblak deh. Seblak kan identiknya dengan perempuan tuh ya. Jadi ketika ada laki-laki yang beli seblak atau jualan seblak bahkan enggak deh. Ketika ada laki-laki yang beli seblak gitu tuh, terus mereka dipandangnya kayak ih harusnya lo malu karena itu tuh harusnya cewek gitu lah yang beli, bukan cowok gitu kan. Kebanyakan emang perempuan ya yang makan seblak. Sebenarnya kan itu terus ada juga tahu laki-laki yang kalau makan seblak dan itu kayak ih enggak lah, malu, take away aja. Iya benar-benar. Padahal itu makanan gitu. Iya, itu makanan. Benar-benar banget. Itu juga bakal jadi pertanyaan ya. Iya, dan itu juga yang kita kita penasaran gimana sih kalau misalnya ada, kita tanya juga ke pendapat dari laki-lakinya, apa yang kalian rasain pas lagi makan seblak. pedes. Bukan rasanya ya, tapi lebih ke ini aja, perasaan dari merekanya ternyata makan malu atau enggak, ada rasa malu atau enggak gitu. Terus sebenarnya kalau bahas perempuan dan laki-laki, kalau seharusnya perempuan kayak gini, laki-laki seperti ini tuh ada banyak hal yang harus dibahas sih, Maria. Yang pertama kayak kenapa kalau misalnya laki-laki skincarean tuh kayaknya aneh banget gitu. Terus kayak apaan sih laki-laki ngelap keringet pakai tisu, pakai tangan dong, yang kayak gitu-gitu. Terus laki-laki skincarean tuh kayak pakai sunscreen, kayak laki-laki kok takut matahari, padahal kan itu buat menjaga diri, ngerawat diri. Kenapa orang stigmanya kayak laki-laki kok skincarean, laki-laki kok make up, ada lagi kan make up artis laki-laki. Terus sekarang justru udah banyak banget yang make up artis laki-laki ya. Nah, kembali kepada yang stigma tadi itu, kalau misalnya yang perokok itu maskulinitas, kalau yang make up, hal-hal seperti itu lebih ke feminim gitu. Sedangkan di zaman sekarang yang semakin maju gitu, semua hal ya bisa dipakai oleh siapa aja gitu, ke perempuan yang rokok, laki-laki make up, atau laki-laki sesuai dengan apa yang mau mereka ekspresikan gitu loh. Karena ya kayak my body my choice. Sebenarnya kalau buat makeup tuh bukan masalah bebencongan ya, itu lebih ke art aja. Apalagi kalau misalnya orang yang makeupnya itu bisa bikin karakter siluman. Justru itu lebih kayak ke skill gitu loh. Bener. Skill yang nggak semua orang bisa punya gitu. Apalagi di muka lo tuh ngaca kayak itu susah banget. Bahkan kita sebagai perempuan aja belum tentu bisa, belum tentu selihai mereka tangannya gitu. Setuju. Nah, kalau misal sebelum kita jauh atau sebelum kita nanya-nanya ke masyarakat atau ke orang-orang yang kita temui nih,
menurut lo apa sih pendapat lo tentang perempuan yang ngerokok, atau tadi deh seputar pertanyaan yang kita bakal mau tanyain, menurut lo dulu aja. Kalau menurut gue sendiri, pendapat gue terkait dengan perempuan yang merokok ya, karena gue hidup di lingkungan yang perempuan sama laki ya sama aja, sama-sama bisa ngerokok. Karena ya keluarga gue juga kayak gitu kok, ada perempuan yang ngerokok. Terus juga mereka gabung gitu satu tempat ngerokoknya sama laki-laki, dan itu menurut gue hal yang biasa, hal yang udah lumrah sejak dulu kecil, karena itu pemandangan gue dari dulu kecil gitu loh, bukan yang baru-baru ini doang. Jadi menurut gue itu hak mereka masing-masing, karena mungkin kayak yang gue kan suka ngobrol gitu ya ke teman-teman gue, kenapa sih, apa sih alasan lo ngerokok gitu kan, padahal yang sebelumnya menghindari hal tersebut banget, sekarang tiba-tiba ngerokok. Ada beberapa alasan dari mereka, kayak karena gue banyak masalah dan merasa itu bisa meringankan beban di dalam diri mereka gitu, jadi mereka lampiasinnya ke rokok, itu bisa jadi. Terus juga ada yang ternyata cuma ikut-ikutan temennya aja awalnya, tapi jadi kebiasaan, jadi lifestyle gitu. Terus juga ada lagi yang sebenarnya kayak ya udah ini pilihan gue gitu, gue emang dari sebelumnya pengen ngerokok, cuma emang ditambah lingkungan aja sih ya. Jadi emang lingkungan kan berpengaruh besar ya sama sikap kita gitu. Kalau menurut lo sendiri gimana? Kalau gue sih nggak masalah ya, kalau perempuan atau laki-laki ngerokok itu menurut gue itu hak mereka, mau itu pilihan hidup mereka mau ngerokok atau enggak. Menurut gue juga kalau perempuan udah berani ngerokok di tempat umum, menurut gue itu dia dewasa karena dia berani ngambil resikonya tentang perspektif orang tentang dia. Kayak pasti kan kalau orang tuh kelihatannya kayak perempuan ngerokok pasti nakal, atau perempuan ngerokok pasti hidupnya nggak bener gitu, padahal enggak. Dan terus kalau ada perempuan yang berani ngerokok di tempat umum, menurut gue dia keren dan berani, dewasa, karena dia bisa menyikapi apa ya, berarti dia tahu resikonya, berarti dia bisa nerima resikonya kalau bakal ada perspektif tentang orang tentang dia jelek gitu loh, lagi dia ngerokok gitu. Oke, lalu sedikit pendapat juga dari gue mengenai, karena di lingkungan kampus kita juga ya udah biasa banget kan sebenarnya perempuan ngerokok. Cuma gue lebih ke gitu ya, bener. Tapi kalau menurut gue lebih ke ininya aja sih, ke lebih memperhatikan situasi gitu loh. Kadang ada beberapa spot di tempat kampus kita yang emang itu tuh bukan ditujukan untuk tempat merokok gitu, tapi mereka di situ ngerokok. Terus juga sempat dapat berita karena perempuan tuh dilihat sama ada yang ngaduin ke dosen kalau perempuan ini ngerokok, terus dirapatkan, dan ternyata emang masalahnya bukan karena perempuan ngerokok, tapi lebih ke perempuan itu merokok di tempat yang tidak seharusnya gitu. Jadi pesan gue buat orang-orang terutama perempuan ya, kalian boleh banget ngerokok, terserah kalian. Itu juga udah bentuk ke tanggung jawab kalian sendiri atas kayak ya seperti yang kita tahu resikonya banyak banget, dari ya mulai dari sosial, dari kesehatan kita sendiri pun gitu loh. Lebih ke lihat situasi aja sih, harus menempatkan diri bener sebenarnya gitu. Terus nyambung kita juga nih menempatkan diri tentang orang-orang yang di catcalling. nah iya benar. Sebenarnya nggak masalah banget ya kalau orang mau pakai baju pendek, rok pendek, tank top atau gimana, tapi menempatkan diri. Pantas gak sih kalau lo pakai baju kayak gitu di tempat yang misalkan lagi lo sengaja pakai baju itu lewat tempat rame atau kayak gimana. Terus kalau misalnya di tempat-tempat misalnya di kampung-kampung yang kan pemikiran orang kampung kan masih ini ya, masih belum terbuka banget masalah pakaian tuh. Jadi ya menurut gue kalau lo mau pakai baju yang semaunya lo, terus kayak mau bebas berekspresi, tahu tempat aja gitu. Apalagi kalau misalnya di Kota Serang, menurut gue tuh belum apa ya, dilihatnya itu sebenarnya masih belum pantas atau belum cocok aja sih orang pakai baju seterbuka itu. Itu kalau celana pendek sih fine aja, celana pendek kaos oversize itu mungkin, tapi kalau misalnya celana pendek tank top itu kayak menurut gua kayak aneh gitu. Sebenarnya nggak aneh, cuma karena perspektif kita yang masih kayak anjing Kota Serang kota kecil loh gitu loh. Iya benar. Kita malah peduli sama dianya sebenarnya. Kalau menurut gue sendiri terkait dengan catcalling, mungkin itu udah sebagai apa ya, bagi mereka yang melakukan catcalling, biasa deh kayaknya, kayak kita ngegodainnya jail iseng aja gitu, spontan aja. Dari kayak misal gue ngeliat ada cewek cakep gitu tuh, atau yang gue juga sering lihat gitu tuh, kalau cewek ngegodain cowok kayak ih cakep banget sih gitu tuh. Ya kita sebenarnya kadang yang kita nggak sadar, kita juga melakukan hal tersebut gitu loh kepada laki-laki, yang sebenarnya itu kalau misalnya mereka mau negur kita atas dasar catcalling, itu bisa banget loh, itu bisa banget, karena itu juga mereka merasa nggak nyaman gitu ya. Jadi gue lebih ditekankan ke pengetahuan dalam diri aja sih, karena norma yang terbentuk di masyarakat kan
ya udah biasa gitu, kayak gitu mah hal-hal yang biasa. Catcalling nggak perlu dianggap masalah besar lah. Nah sebenarnya itu tuh nggak bisa dijadikan kebiasaan gitu loh, yang perlu diubah menurut gue. Jangan dikit-dikit cewek lewat cewek gitu, kayak nggak udah sih biarin aja lewat aja, emang kenapa itu jadi bikin perempuan buat takut keluar sendirian, atau jadi bikin perempuan takut buat ngelakuin apa ya, jadi takut buat gerak gitu loh, karena takut lewat sana ada ini, takut lewat sini, kayak apa ya, simple disuruh beli ke warung misalnya ada cowok-cowok kayak nggak mau ada cowok gitu kan, jadi mempersulit gitu loh. Kenapa sih emangnya kalau malah nggak boleh? Terus kalau masalah pornografi yang kesebar, Terus kalau gara-gara yang soal pornografi kesebar Pornografi itu pelaku itu. atau korban yang salah, menurut gue sebenarnya bisa dibilang dua-duanya salah, bisa dibilang satu pihak doang. Tapi kan kalau misalnya ada orang yang kayak gitu bikin video kayak gitu kan, entah atas persetujuan bersama atau enggak, tapi kalau misalnya emang di postnya atau di uploadnya itu atas kehendak sendiri, itu menurut gue salah. Kenapa? Pasti kan ada yang ngancem ya mereka, kayak kalau lo nggak mau ngasih gue ini gue sebarin, atau kalau lo mutusin gue sebarin. Kenapa jadinya malah bentuk ancaman? Sebenarnya itu kan kemauan bersama. Video juga misalkan atas keputusan bersama juga, terus tiba-tiba disebar atas kehendak sendiri, kan kayak nggak ada aja gitu. Kalau jahat banget itu menurut lo, kan udah ada nih UU ITE-nya, itu menurut lo udah belum efektif kan? Jadi salah tuh, efektif harusnya. Itu udah efektif belum? Itu udah efektif belum sih? Kalau bagi gue sendiri, Udah belum sih? cepetan dong. Kalau bagi gue sendiri, kalau bagi gue sendiri itu belum cukup efektif ya, karena ya karena kalau menurut gue sendiri itu belum cukup efektif, karena sampai sekarang pun masih banyak banget kasus-kasus yang perempuan dapat ancaman kalau fotonya tuh bakal disebarluaskan. Terus juga ada yang pokoknya berbagai macam kasus yang menyangkut itu gitu lah, pornografi. Jadi menurut gue kurang efektif, tapi menurut gue langkah dari pemerintah juga udah cukup baik dengan adanya undang-undang ITE itu. Terus juga kalau udah ada usahanya, udah cukup baik. Tinggal kitanya aja balik lagi ke tanamin diri kita sendiri. Kadang korbannya sendiri gitu tuh yang takut untuk ngadu. Kadang korbannya sendiri yang takut untuk speak up karena merasa itu aib, karena merasa itu dia sendiri juga sih sebenarnya. benar. Karena itu juga kesalahan dia, karena dia merasa awalnya juga gue mau kok, bukan pure kesalahan cowok gue gitu. Sebenarnya harus ada apa ya, lebih ke ada organisasi atau kelompok yang bisa merangkul orang-orang yang kayak gitu. Sebenarnya itu udah ada banget. Justru gue pernah lihat di Twitter waktu itu kayak hotline pengaduan gitu. Misal kalian kena pelecehan atau misalnya kalian terkena ancaman itu ada layanan pengaduannya ke, nanti disambunginnya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nanti di situ kalian akan dibantu, dibimbing gitu loh untuk sampai ke tahap kepolisian gitu. Tapi mungkin sekarang masih belum banyak yang melakukan itu, karena ya kembali lagi ke tadi, karena mereka merasa itu aib, suatu hal yang harus ditutupi gitu loh. Karena mungkin ada yang merasa juga kalau itu kesalahan dia juga, jadi dia nggak berani buat, takut dijudge lah, takut malah dia diserang juga, padahal dia butuh perlindungan tapi malah kayak ya lo sendiri ngapain kayak gitu. Jadi banyak orang yang nggak berani buat speak up tuh karena ada beberapa pemikiran orang yang harusnya jadi teman cerita malah jadi ngejudge. Nah itu. Dan kalau yang saran gue untuk kalian yang mungkin kasus kayak gitu atau lagi ngalamin ataupun ya baru-baru kayak tahu gitu tuh ya kasus-kasus ini, dan menurut gue salah satu saran bagi kalian gitu ya, cukup untuk itu tuh privacy gitu loh. Cukup untuk jangan gampang percaya sama orang lain, even itu pasangan lo sendiri, karena ya kita nggak pernah tahu mereka bakal ngapain aja di belakang kita setelah udah nggak ada hubungan lagi sama kita. Ya namanya manusia nggak bisa ditebak gitu loh, bakal ngelakuin apa aja. Pun kita kalau udah kejadian pun kita nggak bisa melakukan banyak hal gitu loh. Gitu sih. Jadi bagi kalian ya lebih bisa self defense aja, suatu self defense gitu loh. Jadi sebelum itu terjadi kita bisa ngantisipasi duluan gitu sih menurut gue. Betul, jangan takut buat speak up yang pertama. Nah, itu. Apalagi ke teman dekat,
teman dekat tuh harus punya teman dekat, walaupun nggak punya ya berarti harus punya teman cerita siapapun. Jangan takut buat kayak nggak, takut dia nggak pro sama gue, takut dijudge, takut ini salah gue. Jangan gitu dulu, ceritain dulu aja kenapa, bla bla bla. Oke? Karena Oke, Mar. selain dari adanya UU ITE juga kita bisa kok nerapin sanksi sosial ke pelakunya, kayak biar pelakunya jerah gitu tuh, Betul. biar pelakunya ngerasa oh ternyata gue kayak gini salah ya, gue kayak gini nggak boleh ngulangin lagi kayak gitu. Jadi selain dari pemerintah, kitanya sendiri pun dan masyarakat pun harus lebih tahu pengetahuan mengenai ini. Jadi nggak cukup cuma nyalahin satu pihak aja gitu. Betul. Halo, nama gue Iqbal, gue dari mahasiswa Untirta. Menurut gue orangnya sih nggak pernah beda-bedakan gender ya. Jadi mau laki-laki atau perempuan ngerokok itu gue ngeliatnya sama aja sih, nggak apa-apa, nggak ada bedanya. Terus kalau menurut lo stigma tentang perempuan gak boleh ngerokok tuh harus dihapuskan atau dibiarin aja? Malah menurut gue nggak perlu dihapuskan sih, karena kan kita juga sama-sama manusia ya. Kita juga punya kebiasaan sendiri, contohnya seperti merokok. Jadi semua orang juga berhak sih buat ngerokok, mau perempuan atau laki-laki. Menurut gue pribadi, wanita merokok itu bukan bentuk yang salah, karena semua pilihan manusia itu punya haknya masing-masing. Jadi prinsip gue ketika pilihan yang mereka ambil untuk sebagian wanita yang merokok itu pilihan masing-masing, dan mereka berhak untuk mengekspresikan dirinya sebagaimana maunya. Jadi bukan hal yang salah sih. Ngerokok gak masalah sih sebenarnya, karena kan mungkin kebutuhan mereka ya. Menurut gue nikotin tuh ada beberapa orang yang memang butuh nikotin untuk menjalani harinya. Ada yang mungkin kalau yang gaya-gayaan doang tuh baru kayaknya gue kurang srek aja, karena harusnya dia lebih sayang sama diri dia sendiri sih gitu. Bagi gue kalau cewek ngerokok hal yang wajar juga sih, soalnya gak ada perbedaan gender juga. Sekarang juga banyak juga kok perempuan yang kayak pakai IQOS, ngerokok, POTS, karena itu mah hak masing-masing aja. Udah.